Salam jemaat dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Saya akan membagi firman Tuhan bagi kita semua sebagai makanan rohani. Namun sebelumnya, mari saya berdoa dan jemaat Tuhan juga berdoa. Bapa di sorga, kami akan dengarkan firman Tuhan. Lewat persekutuan ini, Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, buka rasa firman Tuhan bagi kami. Dan lewat firman Tuhan kami dapatkan kekuatan baru. Lewat firman Tuhan kami dihiburkan. Dan lewat firman Tuhan kami mengerti akan setiap jalan-jalan-Mu dalam setiap hidup kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Mereka berada di rumah dengan kondisi dan keadaan yang ada Tuhan. Hadirlah di sana, hadir dalam hidup pribadi, hadir dalam hidup keluarga. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan baca renungkan firman-Mu. Tuhan beri hati kami seorang murid untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, khususnya jemaat GPD Sola Gracia, saudara yang ada di rumah, situasi dan keadaan sekarang belum sepenuhnya normal. Masih dengan situasi dan keadaan yang ada, yang kita masih dibatasi dengan segala ruang dan gerak. Tapi saya percaya jemaat yang ada di rumah, lewat tayangan saya ini, kiranya memberkati jemaat Tuhan. Mari saya akan membaca kitab Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-8. Saudara jemaat bisa membuka ayat ini, dan saya akan membaca ayat ini berkata, Mazmur 84 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jemaat, hidup ini adalah sebuah perjalanan hidup, perjalanan rohani, perjalanan iman. Nah, dalam perjalanan hari-hari hidup, kita terkadang dihadapkan pada situasi dan keadaan, kondisi yang terkadang membuat kita tidak berdaya. Tapi saya percaya saudara-saudara, lewat janji Tuhan, Tuhan yang memberi kemampuan dan kekuatan di dalam kita. Dalam kitab Mazmur pasal 84 ini adalah tulisan dari pemazmur ketika mereka melukiskan sebuah perjalanan, ketika mereka mau datang ke Sion. Mereka mau datang mau berdoa, mereka datang mau beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka mau datang ke Sion, Sion adalah bicara Yerusalem, dan Yerusalem itu adalah bicara kota Tuhan, dan kota Tuhan itu adalah bicara kehadiran Tuhan. Nah, ketika mereka mau datang mau berdoa, tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi. Di ayat-ayat ini mengungkapkan bagaimana persoalan yang berat yang mereka harus hadapi untuk mereka datang kepada Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini pun juga kondisi demikian. Dengan keadaan yang ada, kita dibatasi dengan situasi, tetapi tidak membuat kita kehilangan cara untuk kita mau datang kepada Tuhan, walaupun hanya melalui tayangan ini, atau saudara di dalam persekutuan, perkumpulan saudara di rumah masing-masing. Nah, ayat ini berkata mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara, Tuhan menuntut kita dalam hidup ini, di tengah situasi kondisi yang sulit sekalipun, kita harus tetap kuat untuk terus melangkah. Sebab firman berkata dalam ayat di sini, mereka berjalan makin lama makin kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Kekuatan iman untuk terus melangkah maju sambil tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Di ayat 6 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Artinya di sini bahwa kita yang terus menaruh percaya, saudara yang terus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, saudara-saudara kasih Tuhan, ayat ini berkata, kita disebut orang yang berbahagia, dan kita akan terus berjalan makin lama makin kuat, yaitu kekuatan iman, kekuatan rohani yang terus makin naik, kekuatan rohani, kekuatan iman yang terus makin bertambah-tambah. Tidak karena kondisi dan keadaan yang ada, kehidupan rohani kita menurun. Maka saya menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, mari teruslah memiliki kehidupan rohani yang naik, teruslah memiliki kehidupan iman yang naik, bukan kehidupan iman yang turun. Karena firman Tuhan berkata, kehidupan umat Tuhan mereka adalah naik bukan turun. Dalam konteks adalah kehidupan yang terus maju di dalam Tuhan, kehidupan yang terus senantiasa ada di dalam Dia. Saya lanjut dalam tulisan firman Tuhan ini berkata, di ayatnya yang ke-7,
dalam Mazmur 84, apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka ini dalam tulisan firman Tuhan adalah bicara tentang air mata atau lembah air mata. Nah, air mata dalam konteks ayat di sini yang bicara tentang lembah Baka adalah bicara tentang pergumulan. Saudara, sekali lagi tentang pergumulan. Siapa di antara kita yang tidak punya pergumulan? Manusia punya pergumulan, saudara-saudara. Nah, manusia punya pergumulan, tetapi lewat pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, dalam tulisan firman Tuhan, ketika kita mau percaya mengandalkan Tuhan, maka Dia berikan kekuatan kepada kita untuk kita menghadapi lembah Baka itu, yaitu lembah air mata, yaitu persoalan dan pergumulan yang sedang engkau hadapi dalam hari-hari hidupmu. Dari ayat ini pun juga akan mengingatkan kita sebuah perjalanan rohani. Sebuah perjalanan rohani. Mereka berjalan, ini sebuah perjalanan rohani. Yang mana dalam perjalanan rohani tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Iya, sama seperti perjalanan bangsa Israel. Tidak sedikit masalah yang mereka hadapi. Dan Tuhan sedang menguji mereka sampai jauh mana mereka mau percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Begitupun juga dengan kita, saudara-saudara yang ada di rumah khususnya. Dalam perjalanan hidup saudara, saya tidak tahu dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluargamu, apa yang sedang saudara hadapi, kesulitan-kesulitan yang saudara sedang hadapi, pergumulan yang saudara sedang hadapi, baik sebagai suami, baik sebagai istri, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, yang Alkitab katakan di sini bagaikan melintasi lembah Baka, yang artinya adalah sebuah perjalanan, sebuah pergumulan yang penuh dengan air mata. Tetapi kita mau percaya kembali dalam tulisan firman Tuhan, mereka yang senantiasa dapat kekuatan yang dari Tuhan, mereka akan terus berjalan makin lama makin kuat. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya Tuhan tidak mengajarkan kita untuk ketika kita menghadapi lembah Baka itu atau pergumulan itu atau persoalan yang kita hadapi lalu kemudian kita menjadi lemah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang kekuatannya di dalam engkau, di dalam Tuhan. Nah, orang yang di dalam Tuhan, saya percaya sesuai dengan janji Tuhan, dan ini menjadi doktrin di dalam kehidupan kita. Mereka yang di dalam Tuhan, maka ada pertolongan. Maka itu sebabnya kita mau tetap di dalam Tuhan, saudara-saudara. Ya, mungkin saudara akan berkata bahwa pertolongan belum saya dapatkan, atau pertolongan belum saya alami. Tapi saya mau katakan kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari tetap mau terus setia, berharap dan percaya kepada Tuhan. Sebab ada saatnya, ada waktunya, maka segala sesuatu Tuhan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan ini. Di ayat sebelumnya, di ayat 3, dalam Mazmur 84 ayat 3 berkata demikian, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan kita yang senantiasa rindu kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya percaya saudara dari hari datang kepada hari masih tetap memiliki satu kerinduan yang sama kepada Tuhan. Ya, artinya bahwa di dalam hati kita ada sebuah panggilan yang sungguh-sungguh untuk senantiasa mau menikmati Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan pribadi. Nah, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataranmu. Saya mau baca satu ayat untuk kita semua. Mazmur 51 ayat yang ke-9. Mundur Mazmur 51 ayat yang ke-19. Ditulis begini. Ya, ayat 19 dalam Mazmur 51 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Nah, ini adalah tulisan dari Daud ketika dia menyadari bahwa dia sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang harus berserah kepada Tuhan. Dalam doanya dia berkata bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur adalah sebuah penyerahan sungguh kita kepada Tuhan. Dan mari di tengah kondisi keadaan yang ada sekarang, kita mau berserah sungguh hanya kepada Tuhan. Artinya sebuah penyerahan total kehidupan ini. Karena kita mau berserah kepada manusia, kita mau berserah kepada dunia, tidak mungkin. Tetapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadikan sumber pertolongan dalam kita. Ialah korban sembelihan kepada ialah jiwa yang hancur, ya, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Puji Tuhan. Ayat di sini justru mengingatkan kepada kita, ketika kita memiliki jiwa yang hancur, hati yang hancur, yaitu ketika kita datang menghampakan diri di hadapan Tuhan, firman berkata, kita disebut orang yang paling mulia. Ya, orang yang paling mulia.
yang mana Tuhan ada dan Tuhan melihat setiap kita semua yang mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita mau datang dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, maka saya percaya Tuhan dengan belas kasih-Nya, dengan kemurahannya, Dia melihat setiap kita. Ya, Dia melihat setiap saudara-saudara sekalian untuk kita terus bisa menikmati berkat Tuhan dan pertolongan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, mari tetap terus kuat di dalam Tuhan, berjalan makin lama makin kuat, kehidupan rohani yang makin kuat. Apapun yang sedang engkau hadapi dalam hidup ini, tetap kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara. Tidak akan terpengaruh dengan keadaan situasi yang ada, tidak akan dipengaruhi oleh godaan, rayuan-rayuan dunia ini yang membuat sehingga kita diperdaya, yang menjadikan kita akhirnya jatuh di dalam dosa, bisikan-bisikan iblis yang terkadang melemahkan pengiringan kita. Kita meminta kekuatan yang dari Tuhan untuk supaya kita bisa mampu untuk kalahkan semuanya itu, dan kita terus mau berjalan bersama dengan Dia. Maka firman berkata, maka mereka berjalan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Puji Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa, saudara-saudara sekalian dan seluruh jemaat di rumah. Saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ini lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami terus memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan, agar kami terus mampu untuk mau berjalan makin lama makin kuat karena kekuatan yang Tuhan berikan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, dalam hidup pribadi dan dalam kehidupan keluarga, baik suami, baik istri, baik anak-anak. Hamba taruh mereka dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kondisi keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka tidak diperdaya dengan keadaan dunia yang jahat ini. Mereka tidak diperdaya oleh iblis. Mereka tidak diperdaya dengan segala kelemahan dan keterbatasan hidup ini. Tetapi mereka senantiasa terus ada di dalam Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Maka di sana mereka akan mendapatkan senantiasa pertolongan yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Hamba berdoa, lawat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak semua, tidak ada yang terlewatkan untuk mereka boleh mengalami lawatan-Mu Bapa. Sehingga hamba berdoa bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah beri kekuatan, dan dalam segala persoalan, dalam segala pergumulan, apapun yang mereka sedang hadapi dalam hari-hari hidup mereka, Tuhan kami percaya di dalam Engkau berikan kemenangan, di dalam Engkau sanggup untuk lepaskan, di dalam Engkau sanggup untuk memberikan kemenangan dan kemerdekaan yang sesungguhnya, di dalam Engkau sanggup untuk memutuskan segala ikatan dunia, ikatan kuasa kegelapan, segala belenggu-belenggu yang membelenggu umat-umat Tuhan. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus, semuanya itu dipatahkan dan diputuskan, dan mereka senantiasa boleh dengan sukacita, dengan bebas untuk menikmati hadirat Tuhan, dan kehidupan mereka dari hari datang kepada hari terus makin bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat dalam pengiringan, dalam kesetiaan mereka. Mereka terus maju dalam Tuhan. Dalam hidup keluarga mereka hidup rukun dan harmonis. Dan demikian juga dalam kehidupan mereka hari datang kepada hari. Terus perlindungan Tuhan sempurna jadi bagian mereka. Ketika mereka berangkat bekerja, aktivitas, apapun yang mereka kerjakan layak dan berkenan, Tuhan Yesus senantiasa melindungi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, turunlah kiranya berkat Tuhan bagi seluruh jemaat, berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian mereka sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.